Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Rahman Hakim, NIM 114210074 dari Teknik Lingkungan kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan hilangnya bahasa daerah. Punahnya bahasa-bahasa daerah Nusantara. Indonesia merupakan negara pemilik bahasa daerah terbanyak kedua setelah Papua Nugini. Total bahasa daerah yang dimiliki Indonesia saat ini mencapai 700-an lebih bahasa. Namun, sekitar 139 diantaranya terancam punah. Ada banyak faktor yang memengaruhi punahnya bahasa-bahasa daerah tersebut, antara lain karena adanya pengaruh globalisasi, adanya etnis mayoritas dan minoritas, kurangnya minat generasi muda terhadap budaya leluhurnya, dan juga dapat disebabkan oleh adanya crossbreeding atau perkawinan silang. Penyebabnya yang pertama itu ada globalisasi. Dalam globalisasi itu, sekarang banyak anak muda yang lebih aktif di sosial media ketimbang dalam lingkungan sosialnya. Hal tersebut merupakan salah satu pengaruh buruk dari arus globalisasi. Yang kedua, etnis mayoritas dan minoritas. Adanya suatu etnis di daerah tertentu yang lebih mendominasi dalam berbahasa, tentu lama-kelamaan membuat etnis minoritas kehilangan bahasa asli mereka. Hal tersebut akan membuat suatu bahasa yang dimiliki oleh suatu etnis di daerah tersebut yang minoritas akan punah. Yang ketiga, kurangnya minat generasi muda. Jika generasi muda sebagai penerus bangsa dan penentu nasib masa depan tidak dapat menjaga bahasa leluhurnya, maka bahasa daerah tersebut akan punah karena tergerus oleh zaman. Yang keempat, ada crossbreeding atau perkawinan silang. Apabila orang yang berasal dari etnis berbeda menikah dan mempunyai keturunan, yang terjadi adalah keluarga tersebut hanya memakai satu bahasa daerah yang dominan dalam kesehariannya. Pencegahan yang dapat kita lakukan. Indonesia yang memiliki keragaman serta kekayaan bahasa pun mengalami kepunahan bahasa daerah. Untuk mencegah bertambahnya bahasa daerah yang punah, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kemendikbud memiliki 5 program utama perlindungan bahasa dan sastra. 5 program utama perlindungan bahasa dan sastra tersebut adalah pemetaan bahasa dan sastra, kajian vitalitas bahasa dan sastra, konservasi bahasa dan sastra, revitalisasi bahasa dan sastra, dan peta registrasi bahasa dan sastra daring. Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan Badan Bahasa, saat ini ada 11 bahasa daerah yang punah di Indonesia. Ke-11 bahasa daerah tersebut adalah bahasa Tandie dari Papua Barat, bahasa Mawes dari Papua, bahasa Kajeli atau Kayeli dari Maluku, bahasa Piru dari Maluku, bahasa Moksela dari Maluku, bahasa Palutama dari Maluku, bahasa Ternateno dari Maluku Utara, bahasa Bumina dari Maluku, bahasa Hoti dari Maluku, bahasa Serua dari Maluku, dan bahasa Nila dari Maluku. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hilangnya bahasa daerah kembali. Kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan bahasa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam undang-undang tersebut, pasal 41 menyebutkan pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian dalam pasal 42 disebutkan pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah bahasa daerah dari kepunahan? Yang pertama yaitu kita harus memiliki sifat bangga. Dengan sifat bangga akan bahasa daerah yang kita miliki, tentu saja kita akan menjaga bahasa tersebut dari kepunahan. Yang kedua, aktif dalam lingkungan sekitar. Jika kita aktif dalam masyarakat sekitar, kita suka mengobrol dengan orang di sekitar kita, tentunya itu akan meningkatkan kemampuan berbahasa daerah yang kita miliki. Hal tersebut juga akan membantu menjauhkan kita dari kepunahan bahasa daerah. Yang ketiga, ada waspada terhadap arus globalisasi. Seperti yang kita tahu, globalisasi memiliki dampak positif yang besar. Namun jangan sampai salah, globalisasi juga membawa arus negatif yang membuat kita bisa lupa akan bahasa daerah yang kita seharusnya lestarikan. Sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.